Ya, Direkam ya, Mbak? Oh, ya. ya, iya ini Ya. direkam. Oke, mulai saja. Mulai lagi ya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang metabolit sekunder. Ya, para mahasiswa kalian, saya ingin bahas metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme. Ditemukan dalam jumlah sedikit, bentuk strukturnya unik atau menarik, berbeda antara spesies satu dan lainnya. Fungsinya adalah sebagai antraktan, ya, antraktan penarik, melindungi dari stres lingkungan, melindung dari serangga atau hama, atau bersifat sebagai ya, insektisida, ya, pelindung terhadap sinar ultraviolet, biasanya juga bisa sebagai senyawa antioksidan, ya. Kemudian alelopati, yaitu suatu metabolit sekunder yang mampu membasmi atau menghambat pertumbuhan gulma, tanaman pengganggu. Nah, jadi misalnya saja tadi saya kalau kita bicara tentang kulit, ya kulit jengkol, itu kemudian airnya diekstrak, kemudian digunakan untuk pembasmi gulma. Nah, bisa juga di sini sebagai pigmen. Pigmennya itu ya adalah jenis-jenis flavonoid sebagai antibiotik, vitamin, ya, hormon. Nah, hormon ini misalnya estrogen, testosteron, itu hormon adalah suatu senyawa ya penarik, memberikan ya suatu sinyal-sinyal feromen, suatu sinyal-sinyal yang mana mendeteksi ya keberadaan suatu benda. Anda tahu kelelawar? Kelelawar itu mengapa walaupun terbang malam tidak pernah numbuk tanaman atau ya bisa terhindar. Karena apa? Karena dia mengeluarkan feromen ini. Jadi ada seolah diberitahu, depanmu ada ini, depanmu ini, sehingga tidak numbuk. Molekul sinyal dan etnomedicine, ya, metabolit sekunder sebagai obat tradisional. Nah, oke, terus. Nah, ada metabolit sekunder dan metabolisme primer. Nah, metabolit primer itu adalah molekulnya sederhana atau polimernya. Kalau metabolit sekunder, molekulnya kompleks. Nah, kalau metabolit primer tidak memiliki efek farmakologi, tetapi kalau metabolit sekunder memiliki efek farmakologi. Misalnya tadi saya sebagai antioksidan, ya tadi saya katakan antioksidan. Kemudian esensial, artinya digunakan untuk kelangsungan hidup dan sumber energi. Kalau ini untuk menyerbukan dan pertahanan. Kemudian contoh metabolit primer itu ada karbohidrat, protein, asam amino, asam lemak, asam nukleat. Kalau metabolit sekunder terpenoid, steroid, alkaloid, fenol, flavonoid, fenilflavonoid, ya. Kemudian ada tanin, saponin, dan poliketida. Jadi itu adalah klasifikasi antara metabolit primer sama jenis-jenisnya beda. Oke, berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bicara etnosains dan ekologinya. Nah, pada konteks pembelajaran ini saya bicara tentang etnosains dan ekologinya. Apa itu etnosains? Istilah etnosains berasal dari kata etnos, dari bahasa Yunani yang berarti bangsa, dan kata Sintia, Latin, yang berarti pengetahuan. Jadi, etnosains adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku bangsa tertentu sebagai bentuk kearifan lokal. Sebagai bentuk kearifan lokal yang kemudian Batiste itu menyatakan ekologi etnosains itu ada etnokimia, etnobiologi, etnopertanian, etnoekologi, etnobotani, etnologi. Jadi cabang-cabang dari etnosains nanti ya
dengan berkembangnya pengetahuan, maka etnosains itu ada terbagi, ada etnokimia. Nah, kemarin waktu kalau Anda ngambil mata kuliah etnosains, maka ada namanya etnokimia. Bukunya kemarin sudah saya tunjukkan, ada. Oke, berikutnya, Mbak. Berikutnya adalah apa itu STEM? STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana antara sains, teknologi, engineering, dan matematika terintegrasi dalam proses pendidikan. Fungsinya adalah untuk pemecahan masalah kehidupan nyata dan dalam menghadapi kehidupan yang profesional. Dengan demikian, di sini dikatakan pendidikan menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep sains, konsep teknologi, engineering, dan matematika itu digunakan secara bersama-sama dalam waktu pertemuan. Jadi untuk mengembangkan proses, produk, sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oke, terus Mbak. Nah, di sini buku-buku yang berkaitan dengan STEM. Silahkan nanti kalau Anda ingin belajar STEM, terutama yang mengambil tentang skripsi tentang STEM, ini buku-bukunya. Oke, terus. Ya, ini buku STEM. Oke, terus. Nah, sekarang inquiry. Nah, jadi apa itu inquiry? Inquiry itu berarti suatu cara mengajar yang menekankan pada keterampilan berpikir kognitif, proses, berpikir rasional, dan bekerja ilmiah. Yang penting di dalam inquiry harus ada proses berpikir dan kerja ilmiah. Dua hal penting itu. Nah, di sini dikatakan lagi, Clive mengatakan inquiry adalah pembelajaran yang berorientasi pada proses, berpusat pada mahasiswa atau siswa yang mendorong untuk melakukan penyelidikan atau menyelidiki masalah dan menemukan solusinya. Yang ketiga, Trowbridge mengatakan bahwa aktivitas belajar yang menekankan pada satu, mendefinisikan dan menyelidiki permasalahan, merumuskan suatu hipotesis, merencanakan suatu percobaan. Nah, percobaan. Kemudian setelah merencanakan, menemukan data atau menemukan tadi kan menemukan kebenaran hipotesis dengan cara menganalisis data dan merumuskan kesimpulan serta mengkomunikasikan. Itulah yang dinamakan langkah-langkah inquiry. Jadi langkah inquiry ada satu, yaitu di situ disebutkan mendefinisikan dan menyelidiki permasalahan. Dua, merumuskan untuk hipotesis. Tiga, merencanakan percobaan. 4. Menemukan dan analisis data. 5. Merumuskan kesimpulan serta mengkomunikasikan. Itu adalah langkah-langkah inquiry. Oke, terus. Nah, ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan inquiry yang terkenal ada Carl J. Wenning. Tolong Mbak ditunjukkan. Wenning bawah itu, Bu. Nah, akan ke bawah. Oke, buku ini sudah tersedia di internet. Silakan Anda cari ya, nanti sebagai materi atau sebagai pegangan Anda ketika Anda mengambil skripsi. Oke, terus. Nah, ini terus level-level inquiry. Terus, nah, memahami level inquiry lah ini yang tadi yang saya tugaskan pada Anda sekalian. Tolong nanti ini apa itu dinamakan discovery inquiry? Ada apa yang dinamakan dengan interaktif demonstratif inquiry? Apa yang dinamakan inquiry lesson, guided inquiry, bounded inquiry, ada real words application. Nah, ini ada macam-macam level inquiry. Coba lagi, Mbak.
Nah, ada pure hypothesis inquiry dan 8 applied hypothesis inquiry. Tolong tadi setiap kelompok nolong nanti ya menjelaskan masing-masing dari inquiry ini, tiap-tiap tipe inquiry Anda jelaskan. Itu kan pengertian, berarti dari dibalik pengertian itu apa sih? Penjelasan bagaimana? Artinya apa? Ketika guru melaksanakan pembelajaran misalnya discovery. Nah, dijelaskan apa discovery inquiry, jelaskan kemudian proses pembelajaran dengan discovery inquiry apa? Nah, itu tolong ditulis dalam satu halaman. Karena ini ada 8, tolong nanti ya Anda jumlah kelompoknya ada berapa, Mbak? 6 ya? Ada 2 kelompok, Prof. Bukan. Jadi, bukan maksudnya ada 2 kelompok jenis, yang satu PPT, yang satunya untuk yang pembuatan batik. Itu dari Prof menghendaki yang mana? Jumlahnya, jumlah kelompoknya. Jumlah kelompok. Yang membuat PPT itu loh, Mbak, berapa, Bu? Sebentar, Ada Prof. alkaloid, steroid, dan sebagainya itu ya. Ya. Nah, tolong itu nanti, ini ada 8. Kalau kelompoknya misalnya hanya 6, ya sudah dibahas sampai 6. Jadi kelompok 1 membahas apa yang dimaksud dengan discovery inquiry. Nah, kemudian dari discovery inquiry itu jelaskan bagaimana ya pembelajaran dengan discovery inquiry, dijelaskan. Pembelajarannya bagaimana. Kemudian kelompok 2 ya interaktif demonstratif, penjelasannya apa, pengertian pembelajarannya bagaimana. Boleh 1 lembar, 1 halaman, boleh kurang dari 1 halaman. Yang jelas, saya ingin mengetahui bahwa Anda masing-masing akan memahami masing-masing level dari inquiry itu. Nah, hasil dari tulisan itu nanti dimasukkan di Google Drive. Sehingga ketika membuat klik, oh berarti kelompok 1 seperti ini jawabannya, kelompok 2 seperti ini. Nah, nanti masing-masing akan memahami ya dari definisi-definisi inquiry ya di luar tugasnya. Oke, berikutnya, Mbak. Nah, apa itu bahan kajian etnostem? Jadi tadi karena etnostem, sains, teknologi, dan matematika. Sains. Nah, deskripsi, konten, dan konteks etnostem. Jadi, sains. Oh, kalau di dalam sains berarti guru menjelaskan pengetahuan. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan sebagainya. Etnosainsnya berarti di sini, karena tadi kita bicara dengan taksos, pengetahuan masyarakat mengenai taksos sumatrana, manfaat dari taksos sumatrana, dan ya, konservasinya bagaimana. Nah, itu berarti ketika kita ngajar, nah, selain kita mengajarkan pengetahuan ilmiah, tapi pengetahuan masyarakat. Nah, itu. Teknologi, kajian tentang teknologi, baik tradisional dan modern, untuk isolasi, identifikasi, atau uji organoleptis, uji fitokimia, uji struktur, dan uji bioaktivitas dari tanaman atau metabolis sekunder dari tanaman Taxus sumatrana. Oh, berarti kita bicara teknologinya. Bagaimana engineering-nya? Rekayasa agar rendemen dari metabolis sekunder yang ada dalam Taxus itu besar. Bagaimana ide-ide Anda kreatif? Atau di situ saya sebutkan bagaimana menghasilkan produk obat, M-nya itu obat, ya, modern asli Indonesia, atau sering dinamakan obat, sering dinamakan sebagai jamu atau fito, ya, obat fito, ya, fitokimia. Nah, nanti di akhir ini akan ada macam-macam ya, ya obat tradisional. Ya. Oke, berikutnya apa yang dibahas matematika? Nah, di sini tentang ya di situ disebutkan misalnya analisis data. Itu kan menggunakan matematika, uji struktur nanti, kemudian analisis
data, analisis rendemen, analisis keuntungan dan keunggulan, atau ketika analisis analisis berkaitan dengan di situ analisis IP kalau kita melakukan kewirausahaan. Oke, terus Mbak. Nah, ini yang dinamakan pendekatan etno-STEM. Jadi di situ di kiri, tolong Mbak kiri, itu ada STEM dalam bidang kajian. Jadi kita membicarakan STEM tentang apa yang dibahas, metabolisme sekunder, isolasi, identifikasi, uji struktur, uji bioaktivitas dari tanaman taksus. Kalau Anda lihat, itu kan berarti dengan bidang kajian metabolisme sekunder, isolasi itu masuk teknologi, ya kan? Uji struktur itu teknologi misalnya saja. Uji bioaktivitas nanti kaitannya dengan matematika kekuatan dari. Nah, itu berarti seolah-olah kita membahas tentang taksos ya yang mengandung metabolisme sekunder itu dari sisi sains, teknologi, engineering dan matematika. Nah, kemudian di kanan itu etnosainsnya. Yang dibahas apa? Pengetahuan masyarakat mengenai misalnya etnobotaninya. Ya, etnobotani. Tanaman itu taksus ciri-cirinya apa? Daunnya apa? Kita tanya pada masyarakat. Terus yang bermanfaat apa? Oh, daunnya apa, akarnya atau apa? Kita tanya. Bagaimana cara membuat obat taksus sumatrana sebagai obat kanker atau sebagai jamu. Nah, berarti itu yang dibahas di dalam etnosainsnya. Nah, sehingga dalam pembelajaran itu terjadi kombinasi ya mengajar tentang STEM-nya, mengajar tentang etnosainsnya yang berkaitan dengan taksus sumatrana. Oke, terus. Nah, itu namanya model seperti namanya integrated. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, prasyarat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki mahasiswa. Yang pertama, kalau kita ngajar dengan etnostem tadi, pertama, mereka harus nanti dipahamkan atau minimal harus paham. Anda sebagai mahasiswa saya, ketika bicara tentang mata kuliah Koba ini, maka pada saat pembelajaran ini Anda minimal harus paham, memiliki pengetahuan tentang apa itu metabolisme sekunder, keberagaman metabolisme sekunder. Coba apa saja tadi yang termasuk metabolisme sekunder, Mbak Sevia? Apa saja Mbak tadi? Sevi? Dihidupkan Mbak. Ini yang megang co-host-nya tadi. Apa Mbak? Iya, Prof. Metabolisme sekunder tadi apa saja tadi Pak Tamin? Beragamnya? Ada apa saja? Mau sosok? Enggak lupa. Ayo, siapa yang tahu? Ngacung. Dihidupkan mikrofonnya. Ada? Ayo, terpenoid. Oh, lagi. Iya, terpenoid, alkaloid, saponin, steroid, tanin, steroid, fenilpropanoid, Flavonoid. poliketida. Poliketida. Coba, yang coba, ayo ngomong. Saya beri kesempatan. Apa saja yang termasuk keberagaman metabolit sekunder? Ada tenoid, steroid, alkaloid, fenolik, flavonoid, fenilpropanoid, tanin, saponin, dan poliketida, Prof. Oke, pintar. Oke. Nah, berarti itu harus disampaikan pada mahasiswa. Jangan sampai pembelajaran dengan etnostem justru konsep-konsep yang sederhana itu sampai tidak tahu. Nah, kemudian berikutnya uji fitokimia. Nah, nanti harus paham, oh kalau terpenoid dengan uji apa namanya ya, kalau steroid namanya uji apa ya, flavonoid ujinya namanya uji apa ya, itu harus paham. Warnanya apa, alkali dengan apa ya, nanti menunjukkan apa, itu harus paham. Sehingga saya harapkan nanti pada kuliah pembahasan masing-masing metabolisme sekunder, tolong itu ditekankan. Tolong itu ditekankan. Sehingga, uji fitokimia menggunakan ini, nanti proses kerjanya seperti ini, ujinya, hasilnya mesti seperti ini, kalau positif, itu ditekankan.
Berikutnya adalah yang berkaitan analisis struktur. Nah, uji bioaktivitas metabolit sekunder sebagai anti bakteri, anti rayap, dan anti kanker. Nah, itu nanti yang kita harapkan dalam pembelajaran dari sisi pengetahuan. Keterampilan, nah keterampilan kerja laboratorium, mengamati, keterampilan menanyakan, mengumpulkan informasi harus dimiliki siswa. Harus dimiliki siswa atau mahasiswa. Sikap rasa ingin tahu, sikap rasa ingin tahu, sikap kinerja ilmiah, sikap konservasi budaya, dan sikap ya, mencintai ya tadi tanaman-tanaman yang berkhasiat obat. Ya, sehingga ketika belajar itu, oh ternyata taksus itu sangat langka ya, susah, sehingga Anda muncul. Oleh karena itu perlu ya tanaman taksus perlu dikonservasi. Oke, terus Mbak. Ayo, Mbak. Nah ini capaian pembelajarannya ya. Jadi pengetahuan keterampilan apa sudah saya sampaikan, pengetahuan tadi sudah pengetahuan isolasi dan sebagainya. Keterampilan ya, keterampilan isolasi, uji organoleptis, uji fitokimia saya sampaikan. Ini nah kemudian keterampilan kerja ilmiah ya, uji hambat ya dari taksus sumatrana pada suatu bakteri. Sikapnya ya, dikembangkan kinerja ilmiah, konservasi, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Mengapa? Karena itu kan kalau praktikum itu kan perlu kerja sama, mengembangkan berpikir kreatif, ya kritis di dalam melihat suatu data-data atau fenomena hasil pengamatan. Oke, terus. Nah ini adalah, oke Mbak, yang gambar Mbak. Nah, ini adalah penelitian etnoscience. Kalau kita belajar etnoscience, maka penelitiannya observasi. Nah, ini ada mahasiswa kita, yaitu mahasiswa dari ya Universitas Negeri Padang, mereka melakukan observasi tentang tanaman namanya Cemara sumatrana sebagai anti kanker oleh masyarakat Minang. Ini, nah, kemudian di kanan dia mengamati itu, terus klik, Bu. Nah, sehingga observasi, ya. Nah, ketika kerja seperti ini berarti dalam pembelajaran tadi tidak hanya berpusat di kampus, tidak hanya berpusat di kelas, tidak hanya berpusat di laboratorium, tetapi ada ya pembelajaran yang berpusat pada lapangan, mencari, mengamati. Nah, ketika mengamati seperti inilah yang namanya model inquiry, observasi atau discovery. Oke, Mbak. Terus, Mbak. Nah, ini contohnya dia mengamati ya. Kemudian dia mengamati ini tanaman taksus terus, Mbak. Nah, oke. Nah, jadi kemudian dari amata ini kemudian mencoba mengeksplanasikan, menjelaskan. Di sini dituliskan, ya. Mengapa sih ya taksus sumatrana kok bisa sebagai anti kanker? Nah, eksplanasinya ini menggunakan di situ saya katakan kegiatan kerja ilmiah di laboratorium. Oke, terus. Nah, inquiry. Nah, ini adalah teh namanya teh taksus, Mbak. Jadi mahasiswa sekalian, masyarakat itu sudah bisa mengekstraksi, mengambil ya bahan-bahan yang ada di taksus itu dibuat ekstrak jamu. Nah, dijual. Nah, ketika melakukan ekstraksi, mengambil, menyeduh, itulah terjadi yang namanya pengetahuan ilmiah tentang isolasi. Seduh bahasa kimianya adalah isolasi atau ekstraksi menggunakan pelarut-pelarut organik. Nah itu, bagus loh itu toh, ada tehnya kan itu kan. Tehnya diambil dari itu toh, daun toh. Kelihatan nggak Mbak? Nah, daunnya itu kan, ya dibuat. Terus itu ada air panasnya kan, nah diseduh, nah diminum, nah itu sebagai obat jamu. Nah silakan terus. Oke, nah itu tadi kan, nah ini Prof. Darmin ingin membuktikan melakukan namanya inquiry di laboratorium. Nah di situ
kami lakukan sokletasi, ya, soklet Mbak, tolong itu soklet ya, alat sokletasi di bawah dengan soklet. Nah, di soklet nanti diambil, diperoleh namanya isolat di atas, Bu. Nah, di atas, kemudian nanti diisolasi, kemudian diklik, Mbak. Nah, setelah diisolasi, oke, klik, isolat. Nah, ini diuji fitokimia, klik, Mbak. Nah, ini uji fitokimia, warna-warnanya itu saya lihat. Ya, saya uji dengan fitokimia, dengan reagen-reagen fitokimia. Oke, terus. Nah, ini hasil ujinya. Ya, prosedurnya kerja ada, kemudian karakteristiknya ya ketika dilihat dengan organopletis. Oh, setelah disepletis warnanya apa, kental, warnanya apa, baunya apa, itu dinamakan uji organoleptis. Oke. Ya. Terus, nah, ini adanya uji fitokimia. Anda lihat yang plus-plus, Mbak. Ya, ternyata ya taksos itu ya ada beberapa senyawa metabolis sekunder, ya hampir semua ada di dalam taksos sumatrana. Yang negatif ada enggak, Mbak? Ayo kita lihat. Yang negatif alkaloid. Alkaloid negatif pada apa itu? Batang ya. Pada batang ya. Batang taksos. Iya, Terus Prof. negatif. Ya. Nah, tapi positif ya. Positif. Nah, paling banyak plus-plusnya banyak yang mana? Fenolik. Ya, pada apa? Pada Batang ya. taksus. Ya. Batang ya, dengan pelarut etanol. Nah, ternyata terbukti keadaannya senyawa fenolik itulah yang dimungkinkan bersifat sebagai anti kanker. Klik, Mbak. Nah, ini jadi itu secara kasar, oh ternyata di situ ya metabolis sekunder yang diduga sebagai senyawa anti kanker adalah senyawa fenolik. Nah, apakah betul atau tidak nanti dibahas. Ada uji anti kanker yang diambil dari ekstrak batang. Ada uji kanker yang diambil berasal dari ekstrak daun, akar. Nanti dicoba uji anti kanker. Mana yang lebih efektif? Apakah hasil ekstraktan atau isolat pada batang, akar, atau daun. Nah, ini baru akan saya teliti karena COVID-19 baru menunggu dibuka labnya. Sehingga nanti setelah dibuka labnya, uji itu berlangsung, saya bisa ngomong, oh anti kanker yang paling efektif adalah dari misalnya daunnya misalnya. Nah, itu kelihatan. Oke, terus Mbak. Nah, ini adalah uji FTIR. Nah, tolong Mbak, itu uji FTIR, itu uji gugus fungsi. Nah, ternyata kalau Anda lihat, itu adalah ada 3400, Mbak, ya, itu adalah gugus OH. Ya, betul itu gugus OH. Nah, kemudian ada lagi sebelahnya, Mbak. Nah, itu adalah gugus metil dan metilena. Nah, 170 itu adalah gugus karbonil. Gugus karbonil. Kemudian di sana itu ada gugus-gugus namanya sidik jari. Apa itu sidik jari? Artinya penguat. Artinya apa? Oh ya betul. Secara uji IR, kan fenolik, berarti kan dia mengandung gugus OH. Nah, gugus OH dibuktikan dengan uji IR. Nah, terbukti. Nah, oke. Jadi betul bahwa di dalam senyawa tadi mengandung gugus OH. Gugus OH dari metabolis sekundernya. Oke, Mbak. Terus, Mbak. Nanti selak mati anunya. Oke, ini di bawah juga. Nah, ini juga bukti ya. OH-nya yang ada. Nah, ini interpretasinya, Mbak. Itu kan OH ada. Nah, interpretasi saya buat tabel. Nah, saudara nanti bisa lihat di situ ada 34 gugus OH 29 menunjukkan adanya aromatik ya. Misalnya saja di situ ada gugus karbonil, ini ada vibrasi dari cincin karbonil, kemudian 1000 ini adanya gugus CH atau gugus aromatik. Nah, gugus aromatik AROH. Oh, itulah yang menunjukkan bahwa senyawa tadi mengandung senyawa fenolik. Oke, Mbak.
Nah, ini uji antibakteri. Uji antibakteri. Nah, Anda lihat di situ ternyata kalau kita lihat ya angka yang tinggi yang mana coba? Coba yang atas itu apa Mbak? Ini yang atas ini taksos. Taksos Sumatera etanol plus Ya, benzena. taksos Sumatera yang terekstrak dengan air. Terus yang terekstrak dengan etanol ya di bawahnya ya. Etanol, iya. Di bawahnya Batang taksos dengan etanol. ya. Jadi di situ kita kaji, oh ternyata antara harga angka-angka yang tinggi yang mana, Mbak? Prof. Dami minta dibacakan. Yang atas, tabel atas dulu, mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi batang taksos etanol. Nah, jadi batang taksos yang terekstrak dalam etanol. Oke, terus yang bawah? Sama batang taksos yang terekstrak dalam etanol. Nah, ternyata taksos Sumatera itu sebenarnya yang menurut ini ya, dengan uji antibakteri ternyata justru batangnya. Nah, dalam hal ini saya pikir mungkin batang sama kulitnya itu yang bersifat sebagai anti kanker atau memiliki aktivitas anti kanker lebih tinggi dibanding daunnya maupun akarnya. Begitu maksud saya. Oke, terus Mbak. Mbak Dinda. Oke, nah ini senyawa-senyawanya. Nah, kemudian kita kan sudah menemukan itu. Nah, sekarang kita melakukan namanya riset pendukung untuk eksplanasi kita. Oh, kita kan tadi sudah ngomong, oh, di situ ada senyawa metabolit sekunder. Yang paling bagus tadi adalah jenis ini, saponin atau apa tadi, atau flavonoid juga ada, apa fenolik. Nah, kemudian dari situ apa betul? Nah, oleh karena itu kita mencari riset-riset yang berkaitan dengan taksos. Nah, riset pendukungnya adalah ini. Penelitian dari siapa Mbak ini? Kitagawa terus? Sen, Terus? sama Terus? Hidayat dan Tajiban. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kita lihat struktur-struktur yang ada di sana kelihatan sekali kan, ada OH-nya, ya kan? Ada cincin aromatiknya, ya kan? Ada cincin aromatiknya itu kan banyak cincin aromatik. Ada gugus-gugus karbonilnya. Nah, itu adalah bukti bahwa IR tadi, FTIR yang menyatakan ada cincin aromatik, ada gugus OH-nya, itu dibuktikan. Sama dengan risetnya dari peneliti sebelumnya, yaitu Kitagawa, Sen, dan Hidayat. Nah, oke, terus? Nah, ini adalah contoh-contoh riset-riset yang mendukung dari apa yang saya lakukan. Ya, Artati juga ya, dia meneliti tentang aktivitas dari ya taksos sumatrana. Nah, ternyata menunjukkan bahwa taksos sumatrana selain sebagai anti kanker bisa sebagai senyawa antioksidan. Oke, terus Mbak. Nah, oleh karena itu harapan saya nanti tadi sudah saya sampaikan. Kan tadi ada teh taksos, teh taksol. Harapan kita nanti suatu saat kita bisa membuat jamu namanya omai, yaitu obat modern asli Indonesia. Bentuknya bisa dalam bentuk jamu. Nah, untuk melakukan seperti itu, jadi kalau kita ingin melakukan uji ya atau membuat suatu produk jamu harus melalui beberapa uji nih, ya. Pertama yang kita lakukan, kita harus meramu, mengkomposisikan. Kira-kira jamu ini komposisinya bagaimana agar berkhasiat. Kemudian dilakukan uji screening, fitokimia dan sebagainya. Uji proklinik, uji klinik, kemudian baru dibentuk buat sedemen atau dibuat semacam jamu. Nah, kemudian baru diuji baru dijual. Jadi ini adalah proses pembuatan jamu. Nah, oleh karena itu, karena tadi ada beberapa tanaman yang berfungsi sebagai anti kanker, harapan saya
saya nanti pengen membuat OME, obat modern asli Indonesia, anti kanker, campuran dari, nah ini, ya, dari Bajagah, yang dari Sumatera itu yang sebagai Bajagah. Bajagah itu dari Kalimantan, ya. Nanti cari di internet Bajagah, ada YouTube-nya sebagai anti kanker. Kemudian dicampur dengan akar kuning dari Padang, itu katanya juga anti kanker. Kemudian saya tambah dengan Taxus sumatrana, ditambah diramu, kemudian dibuat jamu, kemudian dianalisis. Nah, disitulah nanti ada produk namanya produk jamu anti kanker asli Indonesia. Nah, tapi asalnya dari beberapa tanaman hutan tropis Indonesia. Itulah akhir dari riset saya nanti tahun ketiga. Oke, terus? Nah, oke, terus. Nah, dalam bentuk teh. Nah, ini selain itu, nah ini harapan saya pada Anda saat ini, saya sudah membentuk tim. Ada berapa kelompok itu? Anda silahkan membentuk batik-batik seperti ini. Silahkan. Bagus kan itu yang batiknya? Ya, strukturnya bagus sekali. Apalagi kalau kamu bisa membuat yang paling kiri itu. Ya. Misalnya saja, ya, nanti Anda membuat misalnya tas. Ya, batiknya itu. Ada akan yang membuat batik dengan struktur ya terpena seperti itu, ada karofilit, ada egenol, ada citronella, kemudian diwarnani misalnya Anda ngambil warna seperti itu. Oke, terus klik. Nah, oleh karena itu sebagai penutup dari kuliah ini, harapan saya dari pembelajaran inquiry ini nanti harapan saya Anda bisa memahami ya pembelajaran apa itu inquiry. Kemudian inquiry terintegrasi EtnoSTEM. Apa itu? Bagaimana implementasinya? Contohnya apa? Tadi sudah saya beritahukan. Jadi Anda sudah dapat gambaran, oh seperti itu ya Prof. Mengembangkan modelnya seperti itu. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, sehingga harapan saya, Anda nanti ya mengambil skripsi bisa menggunakan pendekatan EtnoSTEM. Kemudian di situ katakan, pembelajaran Islam dapat diterapkan melalui blended learning dan daring. Tadi blended learning dan daring. Jadi tadi caranya saya ngajar di sini, ya. Kemudian saya menyampaikan materi tadi kan, EtnoSTEM kan, pembelajaran seperti ini tadi kan blended atau daring. Nah, jadi bisa saja pada pembelajaran itu saya sampaikan pada Anda. Anda tadi yang saya sampaikan, tolong Anda menelaah tentang ya tanaman tropis dari beberapa internet, sumber dari internet, atau Anda mencari bahan-bahan ya tanaman-tanaman lokal yang berkhasiat obat. Kan saya bisa memerintahkan secara daring. Anda kan bisa bekerja mencari di situ. Nah, kemudian Anda cari ya nama tanamannya apa, nama ilmiahnya apa, kemudian di situ nanti Anda bagaimana ya cara membuatnya, bagaimana cara mengekstraksinya di skala laboratorium dan sebagainya. Oh, berarti di situ saya menggunakan pembelajaran daring, saya memberikan tugas instruksi dari sini. Nah, dari situ nanti Anda bisa ya melakukan ya presentasi dari hasil yang Anda buat. Apa kalau misalnya memungkinkan dari hasil-hasil itu bisa Anda gunakan dengan Google Form, ya hasilnya disubmit di situ, kita bisa bicara tidak pakai Zoom tapi lewat WA Group atau chatting, bicara. Hasilnya apa? Ayo. Nah, kemudian saya jawab. Prof, ada seperti ini, saya jawab. Terus saya bisa tanya, oh coba Anda cari literatur yang sesuai dengan itu kira-kira apa. Nah, kemudian terjadi komunikasi, itu yang dinamakan pembelajaran dengan daring. Nah, tadi saya sudah contohkan pembelajaran daring untuk menggunakan pendekatan EtnoSTEM. Itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa terekam dengan baik, Mbak. Ya. Bisa nanti bisa disampaikan pada Prof. Darmin ya, Mbak, hasil rekamannya ya, Bu, ya? Iya. Terima kasih. Monggo silahkan kalau ingin bertanya, boleh bertanya apa saja yang saya sampaikan, silahkan.